Kami percaya Kristus di dalam kami adalah pengharapan kemuliaan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk anugerah yang besar pada hari ini. Dan kami berdoa Engkau mengajar kami, Engkau berbicara kepada kami, dan Engkau sampaikan isi hatimu kepada kami. Terima kasih Bapa, kami percaya kami perlu pewahyuan daripadamu. Tanpa Engkau mewahyukan kebenaran ini, tidak ada satupun di antara kami yang sanggup mengertinya. Tapi kami percaya ketika Engkau mewahyukan kebenaran-Mu, maka pewahyuan Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman. Karena kami tahu ini yang Engkau sungguh rindukan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percayakan akan jam ini dalam tangan Tuhan, karena kami tahu ada maksud Allah yang besar, sehingga Engkau himpunkan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus. Saudara tahu bahwa Allah memberkati saudara hari ini? Amen. Saudara tahu bahwa Allah mengasihi Anda hari ini? Mari angkat tangan sama-sama saudara. Biarin lagu merupakan kerinduan hati kita, iman kita kepada Tuhan. Biar keluar dari hati yang paling dalam. Dengarkan perkataan Yesus yang Dia sampaikan dengan begitu indah buat setiap kita. My peace I give unto you. It's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand. Peace to Lord, peace to live. My peace I give unto you. Dengan iman terimakan damai-Nya. My peace I give unto you. It's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot biarkan damai Tuhan mengalir hari ini. My peace I give unto you. It's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amen, saudara.
Kami baru kembali dari Israel. Pada hari yang kedua, ada kesempatan baik sekali kita akan berlayar sampai ke tengah Danau Galilea atau Tiberias. Saya masih ingat siang itu saya nakal sedikit, saudara. Rombongan kami didesain masuk ke restoran makan siang sebelum naik kapal, dan saya diberitahu oleh guide kami bahwa kita akan makan ikan petrus. Walaupun nama saya Petrus, tidak tertarik dengan ikan petrus, karena sudah 2 kali saya makan ikan petrus. Kenapa disebut ikan petrus? Karena Anda ingat cerita di Alkitab, satu kali ada orang dari bait Allah berkata pada Petrus, apakah gurumu membayar bait Allah? Petrus ditanya begitu, dia gelagapan datang kepada Yesus dan Tuhan berkata, bayar aja, kita nggak punya duit. Gampang, dia berkata, mancing di Danau Galilea, tangkap ikan pertama, buka mulutnya, lalu ambil duitnya. Enak sekali ya, ada mulut ikan, ada duitnya. Bayarkan buat kamu dan buat aku. Sejak itu orang Yahudi memang pintar dagang, saudara. Lalu mereka sediakan makanan namanya ikan petrus. Kalau bahasa kita, saya lihat-lihat sebetulnya nggak lebih dari seekor ikan mujair sebetulnya. Hanya bedanya, pada mulutnya dikasih koin. Biasanya mereka kasih koin, sehingga mereka berkata, oh ini ikan petrus, di mulutnya ada duitnya. Nah ketika saya tahu bahwa kita akan makan ikan petrus, perut saya sudah berontak, saudara, ini perut orang Jawa. Kalau nggak ketemu soto dan gudeg, itu penderitaan luar biasa, mikul salib berat sekali buat saya. Nah kena makanan begitu, lalu saya melihat, saya ingat karena saya sudah 2 kali, kali ketiga saya di sana. Di sebelah restoran itu, di tepi Danau Galilea, ada rumah makan Chinese food yang cukup enak, saudara. Nah itu lebih cocok. Saya berkata begini, saya bosen nih makan ikan petrus, ke sebelah lebih enak, ini Chinese foodnya enak, saya sudah pernah coba. Ini enak, enaknya sana tentu jangan dibanding sama Semarang, saudara ya. Enaknya sana kalau dijual di sini nggak laku, nggak ada orang mau makan. Tapi kalau Anda tidak ada yang lain, itu sudah paling enak. Saya nggak ngerti bahwa yang punya restoran itu sama. Jadi saya ngomong sama guide-nya, aku di sebelah aja ya. Ya Pak, boleh. Dia langsung mengiyakan. Saya masuk, kita mulai mau pesan. Sekian menit kemudian, belum selesai pesan makanan, guide-nya datang dengan yang punya restoran. Rupanya yang punya restoran sama. Dia berkata begini, boleh kok kalian makan di sini sama aja, ini juga punya saya, sana juga punya saya. Tapi kami berikan makanannya menurut kami, ada jatahnya. Dan jatahnya tetap bagus, saudara. Dan gak usah bayar apa-apa, dia berkata. Wah, itu bagus sekali. Yang lain saya persilahkan mencicipi ikannya Petrus, wong belum pernah. Nah, saya sudah 2 kali kan boleh ya Chinese food, saudara. Jadi saya makan di situ. Ya singkat cerita, selesai makan semua yang lain cari pendetanya hilang, lagi asik makan Chinese food di sana. Lalu saya keluar, mereka foto. Akhirnya kami naik kapal. Kami sewa kapal dan itu selalu dibawa ke tengah Danau Tiberias. Jadi akhirnya kami dibawa dengan kapal, kami sewa, yang punya orang Yahudi keturunan Rusia. Dan mereka baru pindah sekian tahun yang lalu, mereka beli kapal, mereka pakai untuk wisata. Dan di Danau Tiberias itu burung camarnya aneh sekali. Kalau ada kapal berlayar, mereka selalu kerubuti kita. Diiringi, saudara. Wih, luar biasa, banyak sekali. Lalu yang punya kapal sudah siapkan roti besar. Roti sudah basi, kira-kira gitu ya. Dipotong-potong, kecil-kecil. Lalu kita disuruh ngelempar ke atasnya. Dilemparkan. Begitu dilempar, disambar, saudara. Pemandangan yang bagus sekali. Sampai di tengah-tengah danau, kemudian mesin dimatikan, dibiarkan kapal terapung-apung, nggak ada apa-apa, tidak ada topan badai, dan Yesus juga tidak tidur waktu itu bersama-sama dengan kami, dan semuanya akan baik. Lalu kemudian, itulah diberi kesempatan kita menyembah Tuhan dan beribadah. Dan Tuhan berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Roh Kudus berkata jelas kepada saya. Dia berkata begini, kamu tahu? Damai sejahtera itu bukan sekedar perasaan. Seperti yang banyak orang duga. Oh, kalau damai itu artinya perasaanku damai. Bukan.
perasaan itu hanya akibat. Tapi damai sejahteraku, dia berkata, sebetulnya adalah bentuk dari kekuatan batiniahmu, kekuatan roh di dalammu. Damai sejahtera yang Tuhanmu berikan adalah damai sejahtera karena engkau kuat di dalam. Itu bukan perasaan. Karena perasaan hanya ekspresinya. Tapi sebetulnya kenyataan yang sebenarnya, yang dia katakan damai sejahtera adalah sesuatu yang kuat yang dibangun dalam manusia batiniah kita. Dan kemudian saya sampaikan itu ketika saya menutup dalam doa. Dan saya berkata, ini yang saya belajar, bahwa damai sejahtera itu bukan semata-mata perasaan. Kekuatan di dalam kita, kekuatan manusia batiniah kita, kekuatan manusia roh kita, yang dibangun dari hari ke hari dalam kekuatan Tuhan yang luar biasa. Lalu saya teringat sebuah peristiwa. Coba buka Markus pasal yang keempat. Seperti apa atau damai sejahtera yang dia mau berikan kepada kita, yang dia berkata dunia tidak bisa memberikannya. Seperti apa bentuknya? Markus 4 ayat 35 mulai, Anda akan jumpai peristiwa menarik di Danau Galilea yang sama. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, Anda perhatikan, damai yang dia punya adalah damai yang tetap membuat dia bisa tidur dengan enak. Ketika semua panik dan semua berkata, kita binasa, kita tenggelam, dia tidur. Cuman dua pilihan sebetulnya, sikap seperti ini. Yang pertama ini orang acuh tak acuh, tidak peduli yang berkata begini, udahlah tenggelam, mati bareng. Atau sebetulnya dia punya kekuatan di dalam rohnya. Saya mau beritahu saudara, Yesus yang kita sembah bukan Tuhan yang membawa kita kepada kematian, tapi yang membawa kita kepada kehidupan. Yesus yang kita sembah tidak membawa kita untuk binasa bersama-sama, tapi justru sebaliknya, yang kita sembah membawa kita kepada kehidupan kekal bersama dengan dia. Nah, ada orang berpikir, oh mungkin Tuhan mengajak kita mati bareng. Oh, no. Ingat ketika ditangkap di Taman Getsemani, ketika dia ditangkap, apa yang terjadi saudara sekalian? Dia berkata, kamu mau tangkap aku? Kalau begitu semua muridku bebas dong, biarkan mereka pergi. Dia proteksi muridnya, tidak diizinkan ditangkap satu orang pun mendampingi dia. Ketika dia melewati saat yang paling mengerikan, dia lewati sendirian. Anda dan saya tidak disangkut-sangkut. Di Amerika lagi ribut, di Mesir lagi ribut. Anda tahu pesawat diterjun ke laut di New York, di Atlantik, saudara. Ditemukan dalam kotak rekaman black box itu percakapan antara co-pilotnya. Diperkirakan co-pilotnya stres. Itu pesawat ditukikkan oleh co-pilotnya. Sehingga orang berkata, ini sebetulnya orang ini bunuh diri. Takut mati sendirian, bawa 200 orang rame-rame dengan dia. Pesawat jatuh di mana itu? Sumatera. Diperkirakan sama. Pilotnya stres, tukikkan, masuk terjebur sungai. Mati semua penumpangnya. Nah, Yesus bukan pilot yang begitu. Ayo mati bareng. Enggak, saudara. Alkitab berkata dia serahkan nyawanya. Dia mati supaya kita hidup. Dia miskin supaya kita kaya. Amen. Itu Tuhan kita. Jadi kenapa
Kenapa dia tidur? Sebab dia damai. Dia tahu sebelum waktunya tidak ada yang bisa menjamah aku. Sebelum aku selesai, tidak ada satu tangan pun bisa menjamah aku. Kalau tidak aku serahkan nyawaku, tidak ada yang bisa merampas daripadaku. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu yang dia punya. Batinnya, manusia batiniahnya kuat karena Tuhan. Alkitab berkata, dia strong in the spirit. Damai sejahtera ini bukan perasaan, tapi kekuatan di dalam kita. Kekuatan yang tidak tergoyahkan, yang begitu kuat dan kokoh di dalam kita. Orang tidak pernah tahu kapan badai datang, tapi yang Tuhan selalu mau buat adalah menyiapkan akan manusia batiniah kita. Nah, kalau Anda perhatikan akan kisah ini, bagaimana cara Tuhan menyiapkan mereka? Tuhan berikan pengertian firman kebenaran kepada mereka. Sebab rema itu penting dalam hidup kita. Firman kalau sudah jadi rema dalam hidup kita, itu yang dia katakan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku, dan pintu alam maut tidak akan pernah bisa menguasainya. Batu karang apa? Batu karang rema pewahyuan akan siapa dia. Nah, saya ingin buktikan, coba lihat pada pasal yang sama dari Markus 4. Lihat pada beberapa ayat sebelumnya, ayat 33 dan ayat yang ke-34. Markus pasal yang keempat, ayat 33 dan 34. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Ada garis bawahi kalimat sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi, nah kata tetapi itu sesuatu yang berkebalikan atau berbeda dengan yang sebelumnya. Dikatakan kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara apa? Tersendiri. Ada dua kelompok orang. Yang pertama, Tuhan hanya bisa bicara sesuai dengan pengertian mereka. Tapi kelompok kedua, murid-muridnya, dia ajak bicara secara tersendiri. Nah, ini dua hal yang berbeda sekali, yang banyak orang Kristen tidak menyadari. Tapi sebagian besar orang Kristen inginnya terima sesuatu yang sesuai dengan pengertiannya. Karena manusia sudah punya frame. Manusia sudah punya akan bingkai sendiri. Coba saya beritahu Anda contoh ini. Kalau orang sudah nggak percaya bahasa lidah, saudara, dalam bingkainya berkata begini, oh bahasa lidah karunia akan berakhir. Itu bingkainya. Begitu orang ngomong soal karunia lidah, langsung berkata akan berakhir. Yang terbesar kasih. Itu bingkainya. Dia mempertentangkan satu dengan yang lainnya. Sebab memang sudah tidak percaya. Diajak ngomong apapun, bingkainya tetap dipakai. Nah, orang semacam ini hanya bisa diberi pengertian sesuai dengan pengertiannya. Tapi sama sekali tidak pernah membawa kita kepada kekuatan manusia batiniah kita. Jangan hanya mau terima apapun yang cocok dengan kita. Terima semua yang cocok dengan hatinya Tuhan, saudara. Kepada orang banyak, dia mengajar firman sesuai dengan pengertian mereka. Di luar pengertian mereka, nggak ngerti. Tapi kepada murid-muridnya, dia bicara secara tersendiri. Dia buka semua. Ini loh fakta kerajaan surga. Disadari atau tidak, mereka sebetulnya mulai disiapkan Allah untuk dibangun manusia batiniahnya. Dan saya mau beri contoh Anda, contoh ekstrim. Bagaimana kalau Anda hanya mau terima firman sesuai dengan pengertianmu, Anda akan tertipu habis. Grup yang bersama dengan saya ke Israel, grup yang luar biasa. Hebat sekali. Hobinya apa? Toilet. Kemana pergi? Carinya toilet. Ini orang-orang hebat zaman akhir. Tapi ini grup damai sejahtera, grup sukacita, happy, tidak ada orang ribut, gak ada orang berantem, gak ada orang iri, gak ada grup-grupan. Benar-benar kita terima damainya Yesus, saudara. Amen. Tapi saya pernah pimpin grup yang kedua sebelum tahun 96. Ini grup Ruwet bin Ajaib, saudara. Orang 13-14. Ada dua keluarga berantem dalam grup itu. Saya mau ceritakan ini fakta yang saya alami. Satu keluarga, bapaknya
Sudah tua, jalannya sudah susah. Tua. Istrinya, kalau di rumah, bapaknya kalah pangkat sama istrinya. Kalau si istri mulai, siap komandan gitu ya. Suami model begini, ada saudara. Keluarga lain, bapak, ibu sudah cukup lanjut juga, bawa anak perempuan, kira-kira mungkin umur 25-26. Tapi perempuan ini cacat. Anda tahu bahasa kita tembong ya. Tembong tapi itu separuh muka saudara. Kasihan sekali. Perempuan hitam separuh muka. Nah, ini keluarga baik, terhormat. Mereka dua-dua keluarga punya duit saudara. Nah, kami mendarat di Amman, di Yordania. Di Yordania itu ada sebuah daerah bagus sekali. Namanya Petra. Bukan Petrus Agung, saudara, Petra. Itu seperti bukit yang dipahat, disediakan kota. Dibangun istana dari bukit dipahat. Bagus sekali. Hanya jauh. Kalau dari Amman, naik bus 4 jam, bolak-balik 8 jam. Lalu dari masuk ke celah gunung itu, masuk ke dalam, kira-kira 30 menit jalan kaki. Pasir semua. Tapi bukitnya bagus sekali. Jadi si ibu dia ngeri lihat jalannya jauh. Sudah aku di sini. Yang lain rombongan sebagian besar sudah masuk, bapaknya ikut masuk, semua masuk. Rupanya dia ditawari oleh orang-orang Arab sekitar tempat itu, ayo naik kuda, foto sama onta, itu kan ditawari saudara. $1 begitu ya, souvenir. Tidak mau. Dan jawabnya ketus sekali. Sehingga orang-orang ini jengkel, dia digodain, dia ditertawain, dia marah. Dia marah, kalau Anda tahu dia marah, meledaknya luar biasa. Dia marah-marah dengan bahasa Indonesia sama orang Arab. Nah ngertinya kapan saudara? Nah saya ngerti sopo, ngamuk-ngamuk. Nah ada satu teman, itu dia fotografer, belakangan dia ikut mau masuk ke daerah itu, dia titip pesan sama orang ini, tolong panggil bapak ke atas. Penting sekali. Ya, dia lari ke bawah, saudara. Sampai di bawah saya dengar teman saya ini berkata kepada bapak ini, dipanggil ibu. Ya, entar aja. Suruh sekarang pak, nanti saja katanya. Cuma dibeginiin terus, capek dia rupanya. Dibiarkan jalan-jalan. Itu kota bagus sekali, saudara. Begitu selesai, ini yang terjadi. Kami semua naik. Tapi ibu sama anak nunggu kereta. Naik dokar gitu loh saudara ya, karena nggak kuat jalan terlalu banyak. Naik dokarnya yang jemput belum datang, dia tunggu. Bapak ini juga jalan akhirnya, pelan-pelan naik ke atas. Dokarnya nyampe, mereka dibawa ke atas. Ini yang terjadi. Keluarnya dari celah lembah itu, barengan. Bapaknya jalan pelan-pelan, dokarnya nyusul di belakangnya. Kami rombongan sama-sama sudah teler, 30 menit jalan naik, pasir saudara. Nah, begitu sudah sampai, si istri tanya, Bapak, kenapa lama sekali? Wah, mengkeret saudara. Langsung, dan dia jahat. Dia fitnah orang. Dia takut didamrat ibunya. Dia ngomong begini, yaitu perempuan dua itu suruh aku nemeni, takut dia. Sudah tua, suaranya meledak. Saya nggak ngerti. Oh ada ya ciptaan kayak begini, saya berkata. Tuhan itu luar biasa, komplit kalau menciptakan. Komplit ini komplit di dunia. Kalau tanpa dia dunia kurang lengkap, saudara. Nah, apa yang terjadi? Begitu dia dengar begitu, dia berkata ini, wah ini yang muda ini mau ngambil suamiku jadi suaminya. Padahal sudah tua, jalannya begini. Siapa pengen ngambil mantu, saudara? Jalannya sudah begini, sudah putih semua, sudah tua. Ngamuk, cemburu, saudara. Dia mulai ngomel. Terakhir puncaknya sudah nyerang ke fisik. Waktu itu kami di Kaisaria, naik bus mau ke Yerusalem. Sore sudah mulai gelap, saudara. Di bus dia serang itu perempuan, saudara. Lah saya tuh antara dia dengan yang mau diserang. Apa yang saya buat? Saya pasang badan, saudara. Nah ini orang agamawi sekali. Lihat pendeta, mau nyakar pendeta, nggak berani, saudara. Dia mundur. Saya tanya, Bapak gimana ini? Iya, gimana? Bingung, saudara. Terus saya tarik ke belakang ibunya. Saya bilang, Tuhan beri aku hikmat. Caranya ngomong ke orang ini gimana? Mau pakai bahasa apa? Bahasa roh, mumet, ya saudara. Ya. Lahir baru belum, pasti belum.
Roh Kudus ngomong, ini orang agamawi. Omongi secara agamawi. Nanti emosinya reda. Saya bilang, baik Tuhan. Langsung keluar hikmat. Nah, ini saya mau beritahu saudara. Yang saya omongkan bukan hal rohani, tapi sesuai dengan pengertian dia. Dan apakah membangun hidupnya? Sama sekali tidak. Dengar apa yang saya katakan. Ini hikmat bisa luar biasa. Saya berarti, Ibu mau ke sini untuk apa? Ikut tur. Oh, saya mau ke Yerusalem, ke tempat Yesusku disalib, tempat kuburnya Yesus. Saya mau ngikuti jejaknya Yesus di Yerusalem, katanya gitu. Tanya saudara, ibu ngerti nggak? Saya berkata, sebentar lagi kita masuk Yerusalem. Orang Arab menyebutnya apa? Al-Quds. Oh, ngerti bahasa Arab saudara? Wong tiap hari saya denger kan? Tahu artinya? Itu artinya kota kudus. Paketnya. Apa ibu ngamuk-ngamuk gini kudus? Tidak. Berani tidak kudus masuk kota kudus. Tak watir-watir sisan saudara. Nah maunya gitu kok. Marem toh saudara. Iya. Nanti ngikuti jejaknya Yesus sambil ngamuk-ngamuk gini. Itu kayak orang Farisi ahli Taurat yang nyalibkan Tuhan. Iya. Harusnya masuk kota kudus, hati tetap kudus. Ingat Anania Safira mati uang. Sudah, jotakon saudara, kerjain sekali. Iya, paket. Sebentar lagi Bu, kita nyampe Yerusalem. Padahal masih 2 jam saudara sebetulnya. Tenang. Saya harus apa? Pak Pendeta, minta ampun sama Tuhan sekarang. Tapi dia begini. Nanti ibu kena kutuk. Saya berkata gitu. Tak odel bisa saudara. Tapi saya meledak betul. Wih, suaminya disikat, anaknya ketawa-ketawa. Wong ini kok saudara. Bayangin, dan ngomongnya sudah gak karu-karuan. Dengan cara itu dia diam. Tapi saya mau tanya, apakah ada perubahan hidup? Gak ada. Ya dia majukan emosinya. Seringkali kita dengan Tuhan begitu. Yang kita hadapkan di depan Tuhan cuma ledakan emosi kita, tapi tidak cari kebenaran yang sebenarnya. Yang lain dijelaskan sesuai dengan pengertiannya. Untuk apa, saudara? Yang penting bukan pengertian kita. Pengertian dia itu yang rubah semua. Kalau semua kita coba pakai frame kita, pakai bingkai kita, Anda nggak akan tumbuh. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, jelaskan kepadaku, beri aku mengerti, akan dibuka oleh Tuhan. Dan ketika itu dibuka, ternyata itu membangun manusia batiniah kita. Waktu mereka mulai dibangun, Tuhan beri mereka mengalami, saudara. Memang mereka belum terlalu ngerti, memang mereka masih ketakutan, tapi pengalaman itu berharga bagi mereka. Sebab kebenaran yang dibuka, yang diwahyukan, membangun manusia batiniah kita. Amen, saudara. Coba buka sekali lagi, Yohanes 14. Saya buktikan dengan ini. Tadi kita baca ayat 27. Sekarang lihat dulu ayat 24, coba. Sebelum dia ngomong damai, apa yang dia katakan? Yohanes 14, ayat 24 mulai. Barang siapa tidak mengasihi aku, ya tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26 Anda perhatikan ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat, ini kan rema, saudara. Kalau Roh Kudus ngajar kita atau mengingatkan kita lagi, itu kan rema. Itu kan pewahyuan yang dibuka.
Nah, pewahyuan yang dibuka itu mendahului, kemudian ayat 27 dia baru berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebelum dia berkata, aku berikan damaiku, dia berkata, Roh Kudus akan ngajari kamu, Roh Kudus yang sama akan mengingatkan semua yang pernah aku katakan. Nah, kalau Roh Allah mulai bermain di dalamnya, kita tahu itu bukan logos, tapi rema dalam hidup kita. Makanya kalau setiap kali Anda baca Alkitab, dengar firman, berdoa minta Tuhan remakan dalam hidupku. Kalau jadi rema dalam kehidupan kita, Anda akan lihat sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amen, saudara. Ini penting sekali. Nah, sekarang coba buka Ulangan 29, ayat 29. Saya ingin kita baca sama-sama ayat ini, karena ini memberkati saya indah sekali. Ulangan pasal 29, ayat yang ke-29. Ulangan 29, ayat yang ke-29. Yang sudah ketemu katakan amin. Ulangan 29, ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama. 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan apa? Hukum Taurat. The Living Bible mengatakan begini. There are secrets the Lord your God has not revealed to us. Ada rahasia-rahasia yang Tuhan Allahmu tidak mewahyukannya kepada kita. But these words, tapi perkataan-perkataan ini, which he has revealed, yang telah dia wahyukan, are for us and our children to obey forever. Adalah bagi kita dan bagi anak-anak kita untuk kita taati selama-lamanya. Ada hal-hal yang tersembunyi yang Allah tidak wahyukan kepada kita. Dan itu bukan urusan kita. Tapi ada hal-hal yang dia revealed, yang dia wahyukan kepada kita. Nah, itu diwahyukan, kekuatan pewahyuan itu adalah memberikan dorongan untuk kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Alkitab berkata, ada hal-hal yang dia sembunyikan, ada hal-hal yang dia wahyukan. Begitu diwahyukan kepada kita, itu buat kita, buat anak-anak kita, supaya kita mentaatinya selama-lamanya. Orang percaya yang senang terima pewahyuan dari Allah, yang terus kejar kebenaran Tuhan, yang mencari akan kehendak Allah yang sempurna dalam hidupnya, dia akan dibangun manusia batiniahnya. Batin yang makin dibangun membuat kita kuat, saudara, menangkap akan pewahyuannya dan melakukannya satu bagian yang tidak boleh dipisahkan. Kalau engkau terima yang seperti ini, engkau akan kuat di dalam dia. Lihat sekarang Lukas pasal yang ke-6. Saya berdoa hari ini firman menjelaskan firman dan memberikan makanan buat roh kita. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46. Lukas 6 ayat 46. Lukas pasal 6 ayat 46. Dia berkata begini. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Perhatikan ayat ini. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, bukan hanya cetek, digali dalam-dalam, dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Orang yang menangkap firman dan melakukannya, dia seperti bangun rumah, dia gali dalam-dalam.
sampai dia temukan batu di atasnya, dan dia bangun fondasinya. Banjir boleh datang, apapun boleh melanda, tetap dia kuat bersama dengan Tuhannya. Amen, saudara. Nah, dengar baik-baik. Tidak ada orang yang tahu kapan badai itu datang. Tidak ada orang yang tahu kapan bencana itu datang. Tidak ada orang yang tahu kapan itu gelombang besar datang. Nggak ada orang tahu, saudara. Tapi itu akan datang sewaktu-waktu. Hidup manusia tidak pernah kebal dengan yang namanya badai, dengan banjir, dengan masalah. Bentuknya bisa banyak. Tapi kalau mulai saat ini tidak kita bangun yang solid dari Allah, ketika itu datang, rubuh semua. Pengalaman terakhir yang saya alami itu bagus ketika Pastor Robert di tengah-tengah kita. Saya Sabtu ke Malaysia karena Minggu ada pelayanan pagi, dan Senin saya terbang balik ke Jakarta. Karena Selasa saya harus jemput Pastor Roberts di Jakarta di airport. Sudah siap semua diatur, beberapa teman di Jakarta bantu kami. Pesawat mau datang, sudah tiba, di cancel. Rupanya itu pesawat sudah terbang, mau nyampe Jakarta, ada kerusakan balik Singapura. Dan banyak keruwetan di Singapura, nggak jelas itu apa. Akhirnya mereka memutuskan tidak datang ke Semarang hari itu. Baru malamnya terbang ke Indonesia. Anda bisa ngerti nggak perasaan saya waktu itu? Saya berkata, Tuhan, ini orang dari Sorong, dari Irian datang, dari Medan datang, dari Lampung datang, dari Balikpapan, dari ujung pandang, mereka datang begitu banyak, mereka antri begitu panjang, dan yang bersangkutan belum bisa datang. Saya harus terbang balik ke Semarang sendirian, dan saya naik pesawat. Belasan orang Jakarta mau kebaktian, ikut sepesawat. Pak, puji Tuhan, shalom, shalom. Saya berkata, jam berapa Pak nanti? Jam 6, saya berkata. Cuma mereka nggak berani tanya, mana Robertsnya, kok nggak ada? Nggak berani, saudara. Jadi mereka diam, saya juga diam, beneran nggak ditanya. Kalau ngerti, sudah rame di airport, itu sudah rame sekali. Jalan cuma 45 menit, dia terbang, rasanya seperti 4 jam setengah. Saudara. Saya diam, saya bilang, Tuhan, aku harus menghadapi wajah-wajah yang nyesel lihat wajah ini, saudara. Sebetulnya para pendeta sudah siap pakai jas semua di situ. Anda bisa bayangin penuh berjubel gereja ini sampai jebol itu pintu di depan, saudara. Dan harus dihadapi. Tidak ada orang yang tahu kapan hal begitu bisa muncul. Tidak ada orang yang merencanakan untuk itu. Hamba Tuhannya nggak merencanakan, kita nggak merencanakan. Tiba-tiba semua begitu. Allah izinkan semua terjadi untuk kebaikan kita. Tapi yang kita yang menghadapi, saudara, itu badai harus dihadapi dengan muka, saudara. Anda harus punya muka cukup tebal untuk Anda khotbah ngantiin Robert Riaden, saudara. Kalau orang gantiin saya lebih gampang lah, gantiin orang kayak dia. Anda harus punya muka cukup tebal tanpa malu khotbah dan minta Allah menyertai dan orang diberkati. Tapi saya belajar sesuatu yang baik. Bangun manusia batinmu, saudara. Seperti apapun boleh datang. Kalau engkau kuat, engkau bisa lewati itu. Dan engkau menang, saudara. Amen. Luar biasa. Saudara tahu apa yang terjadi hari ini? Saya tahu itu karena bagian dari kemurahan Tuhan. Selama Anda kuat, Anda terima berkat dari Tuhan luar biasa. Tapi kalau Anda sudah membeli, goyang, lihat begitu, anak ngamuk-ngamuk, meledak-meledak, maki-maki orang, habis. Saudara. Manusia batin mesti dibangun. Tidak ada orang yang tahu kapan kau akan direndahkan. Tidak ada orang yang tahu kapan kau akan direndahkan, orang gak dianggap orang. Reaksimu apa? Tidak ada orang tahu kapan penghinaan akan datang. Ketika penghinaan datang, reaksimu apa? Tidak ada orang tahu kapan engkau tidak dianggap orang lain. Kalau itu datang, reaksimu apa? Tidak ada orang yang tahu kapan keuanganmu goyah. Kalau itu datang, reaksimu apa? Tidak ada orang yang tahu kapan banyak hal melanda hidupmu. Pekerjaanmu kacau, rumah tangga mulai goyang. Kapan itu tak terjadi? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi kalau engkau bangun manusia batiniamu, engkau akan tetap kuat, saudara. Dan orang yang tetap kuat di dalam Tuhan, orang itu akan terima reward yang luar biasa dari Allahnya sendiri. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Coba buka Roma 14.
Saya tunjukkan kepada Anda ayat ini. Roma pasal 14 sebagai ayat terakhir kita. Roma 14 ayat 17 dan 18. Saya ingin tunjukkan bahwa damai itu kekuatan di dalam kita. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh siapa? Roh Kudus. Jadi damai itu kerajaan Allah. Itu bukan perasaan, itu hanya akibat. Perasaan hanya akibat. Tapi itu kekuatan di dalam kita, kerajaan yang tak tergoyahkan di dalam kita. Ibrani berkata, kita itu akan diberi Tuhan a kingdom which cannot be shaken. Kerajaan yang tak tergoyahkan, itu kerajaan Allah. Dan ekspresinya adalah damai sejahtera. Itu kerajaan Allah. Kekuatan di dalam yang tidak tergoyahkan. Dan terus dia berkata begini, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, artinya membangun manusia batin yang kuat. Ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Bukan hanya Allah berkata aku berkenan, manusia menghormati saudara. Karena engkau kuat di dalam. Strong inside. Bukan gampang goyah, tapi kuat di dalam kita. Sekali lagi, damai itu bukan perasaan. Perasaan hanya akibat. Saya beri contoh begini. Kalau ada anak umur 1,5 tahun atau 2 tahun atau 1,5 tahun lah, mungkin baru mulai belajar jalan, lucu ya. Saya panggil ke depan, dia maju ke depan. Terus saya ngomong begini, coba angkat stand mic ini. Dia coba, dia bilang, nggak bisa. Coba lagi, dia coba lagi, nangis, nggak bisa. Saya bilang, coba lagi. Saya pegang ujungnya, dia angkat, saya bantu ngangkat, saudara. Bisa katanya. Dia nggak lihat bahwa saya ngangkatin dia. Saya bilang, turunkan. Saya ikuti turunkan. Dia damai, dia senang. Dia cerita ke orang lain, aku bisa ngangkat. Dia cerita sama orang, aku bisa ngangkat. Damai tak saudara? Bahagia tak? Aku bisa ngangkat. Katanya. Terus Anda berkata gini, coba mana? Nggak percaya, aku bisa. Ya Pak Petrus bisa ya. Saya diam aja kan saudara, punya yang angkat saya sebenarnya. Coba katanya, dia maju ke depan. Dia angkat, kaget. Kok nggak bisa? Tadi bisa. Ya tadi bisa ya, ini kok nggak bisa? Nangis lagi. Damainya hilang nggak saudara? Hilang. Kalau damai cuma perasaan. Ketika ada orang tolong saudara, engkau bahagia. Pertolongan orang tidak muncul, nangis. Kok nggak bisa? Nangis lagi. Tapi kalau anak ini pinter, dia coba, nggak bisa. Diangkat lagi, nggak bisa. Dia bilang, tunggu ya Pak, kita ketemu 2 tahun lagi. Dia pulang. Apa yang dia buat? Dia minum susu, dia makan yang banyak, tidur yang cukup, dia tumbuh, makan lagi, minum susu, ngompol sebentar, tumbuh lagi, makan lagi. Lari sana, lari sini. Makan, minum, ngompol, makan, minum, tidur. 2 tahun. Setelah 2 tahun, dia makin gede. Kata lagi, Pak, ini hari kita janjian ketemu. Kayak pendekar mau beradu, saudara. 2 tahun lagi. Oke? Problem yang sama dia hadapi. Dia bilang, ini kan Pak? Iya. Dia angkat. Bisa, katanya. Dia teriak dengan, aku bisa. 1.000 orang boleh nggak percaya. Dia kumpulkan 1.000 orang. Dia angkat. Bisa, katanya. Damainya tidak goyah. Tetap dia punya damai. Sebab dia bisa. Tapi damai yang ada, damainya itu karena ekspresi di dalamnya. Kekuatan di dalamnya tumbuh. Anda mesti bangun kekuatan. Banyak orang punya problem keuangan. Waduh, gue utang lebih. Asal bayar. Gampang toh? Pinjam aja. Pinjam ya.
bayar, lega rasanya. Besoknya gantian bayar ini. Loh, besok bayar ini gimana? Pinjam. Apakah itu yang Tuhan mau? Bangun dong yang di dalam. Kalau ini Anda bangun, problem yang sama datang, pernah kok. Ayo, tetap dia angkat, saudara. Tapi kalau kita mencari teriak-teriak kepada manusia, apa yang terjadi? Kalau manusia memberikan pertolongan, damai baru muncul. Manusia mengabaikan kita, damai kita hilang. Tapi dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, dia berkata, ku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan, dunia tidak bisa berikan. Dunia nggak bisa ngerti. Sebab itu masalah membangun yang di dalam. Kalau Anda bisa nangkap ini, Anda akan bangun. Jangan tunggu masalah datang. Sekarang ini. Pak, sudah banyak masalah. Tapi tetap sekarang Anda bangun. Lebih baik Anda lambat sedikit daripada tidak sama sekali. Tapi bangun mulai sekarang. Baca Alkitab, sembahyang, cari Tuhan, bahasa roh. Saya diajari itu. Kurasataka ayat patsaka. Tidak bangun apa-apa. Kuat bahasa rohnya. Nangkap saudara. Itu saudara. Kristen next level katanya. Berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Yang Allah berikan buat kita luar biasa. Amen. Tutup Alkitab. Angkat tangan sama-sama. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give to you. Mari berdiri sama-sama, angkat tanganmu di depan Tuhan, katakan, my peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. Dengar itu, saya dengarkan Tuhan satu kesaksian bagus seorang hamba Tuhan. Makanya kalau orang bergaul dengan Tuhan, Anda akan diberi pengertian oleh Tuhan. Setiap perkataan Tuhan akan jadi rema dalam kehidupan kita. Saya baru melayani akan pesta perak, pernikahan perak hari pendeta Julius Ishak beberapa waktu yang lalu. Dan saya diminta untuk menyampaikan firman dalam kebaktian pesta perak hamba Tuhan ini sudah senior sekali. Buat saya kehormatan
Tapi saya juga belajar sesuatu yang bagus sekali. Pak Julius, setelah saya sampaikan firman, dia dengan istrinya di depan, di dalam gereja, dia bersaksi akan kehidupan rumah tangganya. Anaknya itu diberkati Tuhan, yang 2 atau 3 doktor, PhD, luar biasa. Mantunya beberapa PhD juga, diberkati Tuhan. Warga ini keluarga diberkati, semua anak-anak jadian, bagus sekali. Terus dia ceritakan kehidupan rumah tangganya. Dia berkata, istri saya ini keras, saudara. Sampai dia berkata, Tuhan, apa salah dapat istri kayak begini? Dan memang itu Ibu Julius itu tegar sekali. Digodain gitu dia diam aja. Tanpa bergeming. Senyum pun tidak. Saya ngomong sama teman saya, wah ini Pak Julius salah ngomong sedikit gawat ini. Nah di rumah nih ya, ngomong terus ya. Tenang, gak bergeming. Wah saya bilang, wah saya percaya. Dia bilang, ini saudara, kerasnya luar biasa. Sampai tobat dia bilang, Tuhan apa salah? Aku di pendeta dapat istri kok, ini repot katanya. Satu hari ketika dia berdoa, Tuhan ngomong begini, kamu salah anak. Selama ini kamu berkata, istriku harus cocok dengan aku. Aku ini hamba Tuhan, kamu harus ngikuti aku. Kamu harus seperti kemauanku, cocok dengan aku. Dia berkata, salah. Kamu tidak boleh lagi ngomong begitu. Kamu yang harus berkata, bagaimanapun memang sudah modelnya kayak gini, aku harus cocok dengan dia. Tahu, dibalik saudara. Daripada kamu nuntut orang lain, kamu maksa dirimu, nuntut dirimu, cocok dengan dia. Buat dia itu rema besar. Sejak itu dia berkata, saya lempari dia dengan bola kasih katanya. Dan tidak lama kemudian, bola kasih itu mental dan kemudian dilemparkan balik ke saya. Kami tetap hot sampai hari ini. Wah, luar biasa saudara. Sudah pesta perak. Saya hanya niruin aja, saya nggak ngelebih-lebihkan. Tapi buat saya itu bagus. Saya berkata, oh memang selalu harus begitu. Jangan berkata, kamu harus cocok sama aku. Enggak. Kita harus cocok dengan dia. Ada yang suka berantem keluarganya? Jangan terus berkata, oh aku harus cocok. Suamiku ini suka judi, aku ikut banting kartu. Ya salah. Bukan itu maunya, saudara. Kalau itu bangetan kalau sampai begitu, saudara. Oh, suamiku ini suka keluyuran malam, aku juga keluyuran. Masuk angin bareng kalau begitu. Maksud saya karakter, watak, penyesuaiannya. Nuntut dirimu, adaptasi dengan dia. Kalau dia kayak begitu, aku mesti sabar. Aku mesti bisa begini. Ngerti saudara? Bukan terus, suamiku itu suka minum. Aku juga belajar teler semua. Bukan begitu. Tapi karakter. Tapi saya mau cerita, pewahyuan itu mengubah. Dia bilang hanya butuh waktu singkat. Kami diubah keluarga kami. Dan jadi luar biasa. Nah itu Tuhan. Amen. Pada katakan sama-sama. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to Lord, peace to live. My peace I give unto you. Saya ingin berdoa untuk setiap keluarga yang terwakili hari ini. Saya berdoa supaya damai Tuhan turun pada setiap keluarga di tempat ini. Amen. Pak, tapi istri saya ini cemburuan. Ya, Anda harus cocok dengan dia dong. Jangan terlalu banyak ngobrol sama perempuan lain tanpa dia. Jangan suka ngasih kado-kado perempuan lainnya. Yang begitu-begitu dihilangin dong. Tapi saya ini murah hati, Pak. Kadomu kasihkan saya, istrimu tidak akan cemburu, saudara.
Anda kasih perempuan lain. Oke. Gampang kan? Kalau sebaliknya, Pak, suami saya ini cemburuan. Masa saya ngasih anak-anak muda itu kok dipikir saya senang sama dia. Terus jangan ngasih terlalu banyak. Tapi hati saya itu murah hati, begini. Gampang lah pemberianmu masukin kolektor aja, nanti kan suamimu tidak cemburu. Anda harus bisa menyesuaikan dengan yang lain. Oke? Pak, minta Tuhan beri aku bisa menyesuaikan dengan dia. Jangan karpe dewi. Kalau Anda karpe dewi rusak. Nggak ada lagi keluarga ribut di tengah-tengah kita. Bukan karena kami tidak mau konseling dengan keluarga Anda, saudaraku. Tapi ribut itu capek, saudara. Capek. Ngabisin energi, gak ada gunanya, saudaraku. Hidup damai, bangun keluarga yang solid, dan berkat Tuhan akan turun. Amen.